Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Podcast malam ini spesial. Kenapa spesial? Karena sengaja memang saya mencari seorang narasumber yang memang pemerhati demokrasi, kemudian pemerhati sosial, pemerhati pendidikan dan sebagainya. Dan di Kutim ini kita sangat susah untuk mendapatkan para pemikir-pemikir terkait demokrasi itu. Kenapa saya katakan spesial? Karena podcast malam ini kita akan membicarakan terkait fenomena kotak kosong yang disebabkan oleh adanya pihak-pihak tertentu, baik secara politis maupun secara finansial, ingin memborong partai politik agar supaya dalam pilkada itu hanya ada satu calon, yaitu calon tunggal. Ini juga saya angkat disebabkan banyak pertanyaan-pertanyaan. Kalau saya kemana-mana orang selalu bertanya, Om, gimana nih di Kalimantan Timur nih? Apakah ada calon tunggal atau kita akan melawan kotak kosong? Saya bilang Kalimantan Timur itu masih dinamis. Dan saya mendapat clue untuk Kalimantan Timur khususnya. Kemarin waktu saya posting terkait dengan acara malam ini, saya mendapat sebuah jawaban yang menggembirakan dari Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur, Haji Irwan Peco, yang menyatakan ada penjaga demokrasi dari Sangkulirang. Ketika saya merenung, saya baca, saya renungkan lagi, saya pikir wah ini di Kalimantan Timur ini tidak akan terjadi kotak kosong. Kenapa saya katakan demikian? Khusus Kalimantan Timur, ada dua partai politik yang belum diselesaikan oleh pasangan lainnya atau Pak Rudi Masud dengan Seno Aji, yaitu Partai PDIP Perjuangan dan Partai Demokrat. Di parlemen khusus Kalimantan Timur, PDI mendapat 9 kursi, kemudian Demokrat mendapat 2 kursi, 11 kursi, sehingga sudah bisa mengusung satu calon. Partai-partai lainnya diborong oleh kandidat lain. Sehingga ya mudah-mudahan di Kalimantan Timur itu akan ada 2 pasang, yaitu pasangan Rudi Masud, kemudian pasangan Pak Israr dan Adi Mulyadi. Nah, kita tidak akan membicarakan persoalan fenomena kotak kosong yang ada di Kalimantan Timur, akan tetapi malam ini kita akan membicarakan secara keseluruhan di beberapa daerah kabupaten kota yang ada di Indonesia, termasuk hangatnya persoalan kotak kosong yang akan terjadi di DKI Jakarta, yang menurut beberapa pengamat mengatakan bahwa sengaja diciptakan untuk menjegal Anies Baswedan untuk maju sebagai salah satu kandidat calon gubernur Kalimantan Timur. Baik, malam ini saya perkenalkan tamu saya, Dr. Muslimin MMSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi kita di podcast ini. Terima kasih Om BP. Iya, karena saya menganggap bahwa Pak Muslim ini yang bisa memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan persoalan politik, persoalan demokrasi yang ada di bangsa ini, kemudian kita tarik ke daerah, khususnya di Kabupaten Timur plus Kalimantan Timur. Beberapa artikel Pak Muslimin terkait dengan fenomena yang kita baca akhir-akhir ini, khususnya terkait dengan kotak kosong dengan adanya pihak tertentu untuk memborong partai politik. Kemudian juga ada judul yang menarik itu, demokrasi semu. Saya pikir juga ada kaitannya dengan kotak kosong tadi, dan juga ada yang berhubungan dengan tetap berlakunya politik uang di setiap ajang kontestasi politik. Saya pikir 3 judul ini merangkum semua apa yang akan kita diskusikan malam ini. Pak Muslimin, kita bicara kotak kosong nih. Bahwa ada orang-orang yang memiliki uang banyak yang ingin membeli partai politik sehingga dia maju, nantinya tidak ada kandidat lain yang bisa menjadi persaing dia. Akan tetapi juga kita kan pernah membaca atau melihat dan menyaksikan sendiri bahwa tidak selamanya kotak kosong itu dimenangkan oleh
calon tunggal, akan tetapi dimenangkan oleh kotak kosong itu sendiri. Terjadi di Kota Makassar beberapa tahun yang lalu. Pak Muslimin, apakah sekarang ini memang demokrasi kita lagi sakit, ataukah demokrasi kita ini sehat tetapi sengaja disakitkan? Baik, makasih MWP Pak Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semuanya. Sebelum kita ke kotak kosong dulu, gitu ya. Iya. Mungkin kita menarik satu definisi dulu, gitu ya. Jadi dalam tulisan saya itu ada ada tiga judul itu. Iya. Tapi tiga judul itu saling berkaitan, itu ya. Betul. Itu tulisan itu sebetulnya hasil pengamatan saya itu ya, mencermati 1 bulan terakhir ini. Betul. Ada perenungan. Loh kok kayak gimana gitu. Jadi karena kita ini tidak punya power untuk itu, ya sudahlah kita oret-oret saja. Meluangkan pikiran kita. Betul. Bahwa hal-hal seperti ini kalau begini akan begitu kan. Jadi kita sedikit memberi perspektif melalui tulisan. Nah, yang terakhir itu ada menarik itu dengan saya tentang demokrasi semu ya. Nanti di ujung kita agak bicarakan itu kotak kosong. Jadi saya mendefinisikan dulu itu ya, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi semu ya. Supaya nanti pembicaraan kita ini menjadi sistematis ke ujungnya. Demokrasi semu itu saya mengambil beberapa perspektif dari para pakar itu bahwa demokrasi semu itu adalah sebuah sistem pemerintahan. Jadi sebuah sistem pemerintahan yang seolah-olah ya, atau bahasanya yang secara formal demokrasi sejati. Jadi sebuah sistem pemerintahan yang secara formal kelihatan seperti demokrasi sejati. Nah, tetapi dikendalikan oleh segelintir elit atau kelompok tertentu. Kemudian di dalamnya ada proses pemilihan umum. Ada lembaga-lembaga demokratis. Itu demokrasi semu. Nah, di dalam demokrasi semu ini ada aspek-aspek itu. Pertama, yang sering kita baca itu, pertama ada keterbatasan civil society itu ya. Jadi masyarakat itu menjadi terbatas menyampaikan aspirasinya, termasuk media. Jadi ada semacam pembelengguhan di situ. Nah, itu kalau demokrasi semu. Kemudian kedua, nepotisme dan korupsi itu menjadi masif. Kemudian ketiga, penegakan hukum menjadi tidak begitu baik. Nah, ini 3 poin utama, misalnya banyak ini. Tapi saya menarik 3 ini yang menjadi ciri khas dari demokrasi semu itu. Nah, makanya tadi di posisi tadi itu ada elit kekuasaan dipusatkan pada elit tertentu. Nanti ujungnya itu ke tadi itu, kayak kotak kosong tadi. Jadi fenomena yang kita lihat beberapa bulan terakhir ini, bahkan di 2020 ya, pilkada 2020 itu saya mencatat itu ada 25 kasus kotak kosong. Iya, artinya calonnya tunggal itu ya. Betul. Kalau bahasa KPU kan bukan kotak kosong, tapi kolom kosong. Kolom kosong. Gitu. Tapi kalau bahasa publik itu kan kotak kosong. Itu ada 25. Nah, beberapa daerah itu justru dimenangkan oleh kolom kosong. Iya, kolom kosong tadi, kotak kosong tadi. Nah, ini kan menjadi fenomena menarik. Ada apa sebetulnya di masyarakat kita itu? Nah, tadi Om BP mengatakan bahwa kotak kosong terjadi karena ada semacam gerakan itu ya. Ada gerakan, ya karena kalau bahasa kita itu ingin memborong semua partai politik. Betul. Jadi saya di dalam tulisan itu memborong partai politik seolah-olah tidak memberi kesempatan kepada calon lain. Kandidat lain maju. Ini kalau kita manai berarti kan ada semacam pergerakan oligarki itu ya. Ada oligarki di belakangnya. Betul. Nah, demokrasi kita ini menjadi tidak sehat. Nah, itu yang tadi gambarannya menjadi semu itu ya. Jadi kalau demokrasi yang sebetulnya yang sejati itu kan ada proses pemilihan umum. Betul. Secara adil, ya, transparan, akuntabel. Nah,
kemudian keterlibatan masyarakat secara penuh. Ya. Nah, itu kalau demokrasi penuh. Nah, kalau demokrasi semu, Ya. ini kan terbelenggu semua. Betul. Jadi seolah-olah ada proses pemilihan secara transparan, adil, tapi di dalamnya itu banyak kecurangan. Betul. Bahkan bisa saja ada intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Nah, kemudian penegakan hukum dalam proses itu menjadi tidak kurang baik gitu ya. Iya. Akibat pembeleguan tadi. Iya, jadi masyarakat pelanggaran pemilu itu banyak yang tidak terselesaikan itu. Itu ciri-ciri demokrasi penuh. Padahal kalau mau ciri-ciri demokrasi yang semu tadi. Semu ya. Nah, seharusnya kalau kita masuk ke demokrasi penuh, seharusnya kan tidak seperti itu. Betul. Tapi ini kan tadi tuh. Jadi dengan fenomena kotak kosong tadi, boleh jadi akan ada demokrasi sejati itu akan tertutupi dengan demokrasi semu tadi. Nah, ini kan menjadi kalau bahasa saya itu menjadi ada semacam pembelengguan kepada masyarakat itu. Karena bayangkan kalau misalnya tidak ada calon lain itu, hanya satu saja. Ini kan tanda kutipnya seolah-olah kita dipaksa. Yo harus milih itu. Kan? Nah, mungkin saja itu ya, beberapa daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong itu mungkin ada perlawanan dari masyarakat. Nah, itu dia. Karena bisa saja dia tidak pem dengan atau tidak terlalu mungkin si calonnya mungkin tidak dianggap ini bukan pilihan saya. Betul. Sehingga dia udah kita pilih kotak kosong. Apalagi kalau misalnya kotak kosong itu ada semacam timnya juga kan. Betul. Timnya yang mengkampanyekan bisa saja seperti itu. Jadi perlawanan di masyarakat itu akan selalu ada tadi itu. Makanya memang Om BP itu demokrasi semu ini sangat berbahaya sebetulnya. Sangat berbahaya untuk kemajuan demokrasi kita. Nah, kemudian demokrasi semu tadi itu kan membangkitkan perlawanan masyarakat. Ya. Contohnya misalnya ada beberapa daerah kemarin itu yang dimenangkan oleh kotak kosong itu. Kemarin saya sudah berpikir nih, Pak Muslimin, ketika di Kaltim terjadi kotak kosong misalnya, saya akan berikan posko-posko perlawanan itu. Karena itu juga bagian daripada membangkitkan semangat rakyat. Karena ada kandidat misalnya yang kita ingin pilih, akan tetapi tidak diberi ruang oleh elit partai politik yang ada di pusat. Iya kan? Kan oligarki politik, ini luar biasa nih. Iya kan? Contoh misalnya ada di sebuah daerah tuh, kabupaten ini adiknya, kabupaten itu kakaknya, kabupaten ini saudaranya. Ini kan juga bagian daripada strategi para oligark yang ada di partai politik itu, bagaimana supaya mereka menguasai daerah tertentu, misalnya kan. Nah, kemudian saudara yang lain akan menjadi calon gubernur. Ini kan luar biasa ini. Apa yang dipertontonkan oleh elit partai politik yang seperti ini kan melukai rasa demokrasi yang kita miliki selama ini. Nah, kemudian kan tadi Pak Muslimin sudah bahas tuh terkait dengan demokrasi semu. Nah, apakah demokrasi semu ini juga ini ada kaitannya dengan selama ini yang kita selalu bahas di podcast ini terkait dengan politik uang itu? Iya, berkaitan ke sana semua itu. Jadi demokrasi semu tadi itu kan, tadi kan sudah saya itu bahwa seolah-olah itu kan secara formal ada proses demokrasi, karena ada pemilihan di sana itu, ada pemilihan umum itu. Kemudian ada lembaga-lembaga demokratisnya. Jadi secara normatif itu berjalan itu, tapi faktanya itu hanya di permukaan. Nah, apakah ini ada kaitan dengan money politik? Ya, pasti ada ke sana itu ya. Jadi money politiknya itu kan bisa saja di tingkat elit, bisa juga nanti di tingkat bawah itu ya. Betul. Ya, misalnya borong partai. Kan kita tidak tahu apakah semua partai politik itu, katakanlah 9 partai politik yang punya kursi di DPR, di parlemen itu. Apakah ini gratis? Kan kita nggak tahu kan? Nah, tapi kalau bahasa-bahasa di masyarakat kita itu kan tidak ada makan siang gratis kan? Betul. Artinya dari ini kan kita bisa sudah menerjemahkan itu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika nanti bertarung kan yang namanya money politik itu kan tidak bisa dilepaskan dengan pragmatisme pemilih. Nah, masalahnya
saya membaca tadi artikel itu, hasil penelitian itu ada 72% kita kan pemilih kita kan pragmatis. Pragmatis ya. Itu pemilu yang lalu ya. Iya, iya, iya. Tapi ya sama saja saat ini bisa jadi mungkin lebih besar lagi Lebih karena besar ada lagi. beberapa faktor itu Iya. kan, misalnya faktor ekonomi, kemudian faktor sosial politik, termasuk faktor budaya itu ya. Iya. Nah, faktor budaya itu mestinya bukan karena adat itu ya, tapi karena di kebiasaan masyarakat kita itu kalau diberi sesuatu itu merasa tidak nyaman kalau tidak membalas kan begitu dia. Iya. Misalnya saya beri duit nih, amplop. Kan enggak enak ini kalau saya enggak pilih dia kan. Kita ini sudah dikasih nih. Iya, kan udah dikasih. Iya. Itu kan budaya kita. Jadi kalau diberi itu selalu mengingat balas jasanya. Iya. Nah, jadi antara si pemberi uang, Dan si penerima ini kan sama-sama itu bahasa apanya itu kalau ada kebutuhan antara keinginan dan kebutuhan kan? Iya. Di situ terjadi transaksi tadi dagang karena kan. pokok masalahnya kan pragmatisme tadi. Kemudian kode tadi itu masalah ekonomi tadi. Iya. Ada kebutuhan ya bisa saja kalau misalnya dikasih duit ratusan ribu bahkan mungkin jutaan kan sangat senang itu kan. Iya. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana mencegah ini? Nah, ini kan persoalan rumit sekali karena yang harus dirubah ini kan pragmatisme tadi. Bagaimana pemilih kita ini, masyarakat kita ini menjadi cerdas memilih kan begitu. Nah, merubah ini kan bukan pekerjaan mudah. Iya. Ini sudah berapa kali kita bahas itu. Nah, kaitan dengan tadi itu ya, karena ini tadi money politiknya di tingkat elit kemudian di masyarakat. Di bawah. Bawah. Nah, kalau permainan tingkat elit tadi, Iya. yang tadi bahasa saya itu tidak ada makas yang gratis, ya nanti fenomenanya seperti tadi, yang nanti itu akan ada calon tunggal, jadi melawan kota kosong tadi, karena ada tadi fenomena yang borong partai politik, borong kursi itu kan, sehingga seolah-olah tidak memberi kesempatan kepada calon lain. Nah, ini menjadi antipati dengan masyarakat, karena masyarakat kita kan bisa saja loh, kenapa sih Anda calon padahal dia cukup memiliki kapasitas dan seterusnya kan. Akhirnya pelampiasan kemarahannya tadi itu dilawan. Apalagi kalau misalnya kota kosong itu ada mengkampanyekan. Itu jadi persoalan serius di situ. Itu hampir saya lakukan tuh. Nah, sebenarnya kalau ingin mencegah sebenarnya borong partai itu, nah disinilah sebenarnya aparat hukum harus terlibat. Jadi hukum itu jangan dibelenggu, ya kan? Hukum jangan dibelenggu. Kemudian kan KPK juga bisa masuk ke situ tuh, ya kan? Loh, kan bisa dilihat tuh, kenapa ini diusung oleh ini, kenapa ini diusung ini, ya kan? Kan KPK bisa masuk di situ tuh. Untuk apakah benar ini diusung karena elektabilitasnya, bukan karena persoalan isi tasnya, ya kan? Sebenarnya bisa dibaca itu. Hanya ya lagi-lagi ya mungkin karena ini persoalan kecil sehingga itu tidak bisa seakan-akan tidak bisa masuk ke situ tuh. Atau sengaja memang dibungkam. Jadi persoalannya itu begini, melihatnya itu kita melihatnya secara formal dengan secara non formal. Artinya kalau secara formal itu kan secara normatif itu. Ada regulasi, ada hukum. Kalau kita membeli partai itu kan jelas itu bertentangan tuh. Nah, tapi kan elit-elit ini kan tidak sebodoh yang kita bayangkan kan. Nah, makanya ada cara normatif, ada cara tidak normatif. Nah, cara tidak normatif ini yang susah dijangkau oleh hukum kita kan. Nah, karena persyaratan, kalau saya melihatnya begini, Om Petu, kan biang masalah sebetulnya itu ada di persyaratan 20% tadi. Jadi syarat administrasinya untuk mengusung calon itu kan harus 20%. Di kabupaten juga begitu ya? Iya, 20% kabupaten itu kan. Nah, kan misalnya di Kalimantan Timur itu kan 11 kursi tuh, atau di Kutai Timur misalnya 8 kursi, itu kan 20% dari keseluruhan kursi. Nah, problemnya kan di situ. Jadi para kandidat ini kan harus berburu dulu bagaimana caranya supaya bisa memenuhi target 20% tadi. Karena perspektif begitu, maka dia ya udahlah kita gunakan segala macam cara. Kalau begitu pandangan daripada Dr. Muslimin tadi, ini diakibatkan karena adanya aturan 20% kursi untuk mengusung salah satu kandidat. Ya bagaimana tidak, kita tidak akan aja saja itu kembali ke 0%. Iya, makanya itu tadi. Jadi aturan normatifnya itu kan karena harus 20%. Nah, kita enggak tahu ya karena menyusun ini mereka juga. Iya, mereka juga kan. Nah, kalau kita maunya masyarakat kan ya jangan dibatasi dong sampai sebanyak begitu. Ya mungkin 5% kan. Jadi kalau dia begitu kan nanti partai-partai politik itu kan kalau sudah punya dia katakanlah misalnya
punya anggota DPR-nya punya kursi 3, kalau 5% kan sudah bisa masuk mengusung calonnya kan. Iya. Nah, kalau andai kan itu diatur seperti itu, maka tadi itu borong partai itu akan hilang. Paling tidak bisa diminimalisir. Nah, ini yang menarik ini. Karena semua calon kalau udah punya 3 kan, misalnya ada 9 partai. Nah, rata-rata 9 partai ini kan punya kursi lebih dari 3 kan. Berarti kan bisa, ya enggak apa-apa rame kan, pembentukan enggak apa-apa rame. Yang penting kan semakin banyak calon semakin bagus. Banyak pilihan di situ. Semakin banyak pilihan masyarakat. Nah, memang secara teknis juga akan repot juga sih sebetulnya kalau terlalu banyak kan. Apalagi di kota surat suara itu banyak di situ. Tapi kan kalau melihat caleg kan begitu juga. Apa bedanya betul? Apa bedanya ratusan juga kan? Kita nggak tahu ini pembuat undang-undangnya seperti apa. Kalau maunya kita, menurut saya, udah jangan dibatasi 20%. Seharusnya begitu. Atau jangan-jangan ada pikiran mereka di pusat itu, para elit-elit politik, kalau 0% kita tidak dapat apa-apa nih. karena semua ini kan bergerak di ranah politik. Kita nggak tahu ya. Betul. Karena kalau ranah politik itu bahasa dasarnya kan kalau kita punya kepentingan masing-masing kan ya kenapa bisa yang mudah kenapa mau dipersulit kan? Atau kalau misalnya belum bisa ke 0% misalnya, kenapa tidak misalnya ke 5%? Sehingga fenomena borong partai politik itu tidak lagi se-ekstrim di tahun 2024 ini. Karena kan di 2024 ini kan bukan hanya kalau di Kaltim kita bersyukur, iya kan? Kita bersyukur bahwa tidak ada satu kandidat atau satu kabupaten yang memiliki hanya satu tunggal kandidatnya. Yang terjadi di kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur itu kan fenomena yang saya lihat itu ada calon bupati yang susah mencari wakil bupati. Nah, itu. Sehingga hanya diberikan rekomendasi hanya calon bupatinya aja, tapi tidak berpasangan dengan wakil bupatinya. Itu kan repot juga tuh. Nah, kenapa tidak misalnya dipikirkan oleh para elit politik di pusat ini agar supaya 5% aja. Atau sekalian kembali aja ke masa Orde Baru. Tunjuk aja tuh. Iya kan? Gubernur ditunjuk oleh presiden. Daripada maunya masyarakat ini kan agar supaya pemilu itu tidak terlalu memberi beban pemikiran kepada orang-orang elit di daerah yang pada akhirnya nanti juga akan memicu persoalan-persoalan instabilitas di daerah. Iya kan? Nah, ini elit-elit pusat ini juga harus berpikir begitu tuh. Jadi itu yang jadi persoalan itu. Om Beb itu karena tadi itu 20%. 20% itu menjadi ruang yang sempit bagi calon kepala daerah kandidat itu ya. Dia kan harus mencari dulu kursi 20% tadi. Benar. Nah, mencari persyaratan 20% ini kan bukan pekerjaan mudah itu kan. Bukan hanya perlu biaya yang besar, tapi kan perlu juga trik-trik politiknya. Di sini masalahnya di sini. Jadi calon yang memiliki potensi, mungkin memiliki integritas yang baik, memiliki kompetensi, tapi karena tidak didukung oleh partai politik atau didukung partai politik tapi tidak cukup 2%, ini menjadi terhambat itu. Nah, akhirnya masyarakat kita yang menginginkan si calon tadi itu menjadi tidak berdaya. Nah, celakanya justru yang memenuhi syarat ini adalah calon yang kredibel. Tadi itu. Tidak memenuhi syarat secara partai politik, secara kursi, secara administrasi memenuhi syarat, tapi secara teknis kompetensi kan tidak memenuhi syarat. Nah, masyarakat kita di bawah ini kan tidak semua tidak mau seperti itu. Mereka sudah disodorkan saja, nanti kita pilih sesuai dengan pilihan kita. Itu kan maunya masyarakat. Tapi antara maunya masyarakat dengan maunya elit di atas kadang tidak nyambung. Nah, di sini persoalannya di situ. Nah, terus yang kedua kaitan dengan itu. Jadi pergerakan seperti ini kan tidak bisa dilepaskan dari oligarki tadi. Betul. Jadi kalau oligarki konteksnya itu kan yang bermodal itu. Ada banker-bankernya. Tapi bukan berarti ada pihak luar, pihak tidak. Ini orang yang memiliki harta atau memiliki modal yang besar itu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, yang dikhawatirkan itu kalau oligarki berada di belakang semua ini, nanti implikasi negatifnya ketika terpilih si yang dibiayai tadi, itu kan nanti dalam menjalankan roda pemerintahan itu bisa menjadi tersandra. Betul. Jadi profesionalisme
untuk mengelola pemerintahan itu menjadi tidak maksimal kan disandra dia. Jadi boleh jadi nanti ada bejening politiknya sebelum terpilih, nanti misalnya proyek A, proyek B itu kan. Nah, atau misalnya pejabat-pejabat si A, si B itu menjadi pesanannya semua. Nah, ini kan menjadi permasalahan. Padahal mengelola pemerintahan itu kan syaratnya itu kan harus cakap itu kan, harus memiliki kompetensi. Tapi kalau dia dinominasi karena kepentingan praktis ke politik, nah ini menjadi persoalan serius. Nah ini kaitan tadi dengan demokrasi semu. Jadi demokrasi semu itu juga implikasi kepada tata kelola pemerintahan menjadi tidak baik. Betul. Nah, jadi nepotisme, korupsi itu bagian dari demokrasi semu. Nah, jadi kita seolah-olah melaksanakan demokrasi karena dilabeli ada pemilihan secara terbuka, seolah-olah ada transparansi, tapi sesungguhnya dia tidak akuntabel di dalam. Ini persoalannya di situ, Om BP itu. Demokrasi semua ya kata teman-teman kita di kampung itu demokrasi bonga-bonga, demokrasi main-main. Jadi seakan-akan demokratis, padahal sesungguhnya tidak demokratis, ya kan? Diakibatkan oleh tadi ada permainan money politik, ada borong partai, kemudian berbagai hal-hal yang seharusnya tidak berlaku di dalam proses demokrasi yang ada di tengah bangsa kita. Gitu. Nah, kemudian tadi kita singgung tuh, ada beberapa kabupaten kota kemarin yang di 2019 ya, pilkada 2019 dengan 2020. 2020 ya. 2019 ada juga 2020. 2020 ya. Tadi ada sekitar berapa persen itu? Ada sekitar berapa kabupaten kota yang dimenangkan oleh kota mencatat itu ya, tahun 2020 itu di tulisan saya itu kalau nggak salah ada 25 kabupaten kota itu ya, termasuk provinsi itu. Yang yang melawan kota kosong. Itu 277 daerah yang melakukan pilkada pada saat itu. Nah, tahun ini kan semua semua daerah ini. Semua daerah itu kan ada 500-an lebih. Serentak ya? Iya, serentak se-Indonesia kan. Artinya potensi untuk melawan kota kosong ini kan akan terbuka. Dan kalau kita baca di media tadi kan, misalnya di Sulawesi Selatan tadi itu. Itu sisa berapa partai politik yang tidak ada itu. Kemudian di DKI Jakarta. Tapi belum Mbak, Jakarta kan masih ada. Masih dinamis ya kan. Masih tarik menarik. Masih ada 3 yang di luar kan. Tapi kan gejala-gejala atau indikatornya kan bisa mengarah ke sana. Akhirnya nanti calon-calon potensial ini, nah ini menjadi tidak berdaya itu kan. Karena nanti yang maju adalah calon yang sudah didesain tadi. Nah, kalau seperti itu ya kita khawatirnya nanti yang saya takutkan itu kalau misalnya masyarakat mengkampanyekan secara masif kota kosong tadi. Nah, akhirnya nanti kan pemilih itu kan bisa diulang lagi. Karena yang menang kan masa kota kosong mau jadi kepala daerah kan tak mungkin kan. Pemilu ulang anggaran lagi. Nah, itu tadi masalahnya di situ. Nah, jadi ini memang agak sedikit kita kalau berpikir logika kita, ini kan seharusnya dibuka kerannya saja itu. Kalau menurut kita ya, menurut saya. Artinya ya sudah kan ini kan masyarakat ini kan kita ini kan negara demokrasi itu ya. Artinya masyarakat punya hak untuk dicalonkan dan mencalonkan kan, kita punya hak untuk dipilih dan memilih. Nah, tapi tentu ada persyaratan-persyaratannya itu ya. Nah, kita sebagai masyarakat itu yang sudahlah kita mau pilih kepala daerah kita itu yang sesuai dengan keinginan kita. Dengan persyaratan-persyaratan yang dipenuhi tadi. Nah, jadi kalau misalnya disorong oleh partai politik ternyata bertolak belakang dengan keinginan masyarakat, kan menjadi persoalan di situ. Karena masyarakat itu kan bisa melihat nanti kalau dia jadi kepala daerah nanti akan begini. Itu kan masyarakat itu punya alat evaluasi sendiri. Dan itu kan sudah kenapa masyarakat bisa mengevaluasi itu kan sudah banyak kejadian seperti itu. Nah, itu dia masalahnya di situ. Jadi masyarakat itu punya alat ukur sendiri untuk menilai si calonnya tadi. Nah, alat ukurnya itu ya bisa melihat track recordnya selama ini, kan? Apakah dia berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan? Itu masyarakat punya alat sendiri, nggak bisa dibohongi itu. Walaupun sebetulnya masyarakat kita itu, walaupun juga masyarakat itu masih kebanyakan pragmatis, tapi sebenarnya kan mereka juga punya hati nurani sebetulnya. Artinya masih bisa membedakan mana yang layak dipilih, mana yang tidak. Kan lagi-lagi saya mau bicara bahwa ya seperti dengan kemarin kan, ada yang sekitar 10.000 amplop. Yang laku hanya 3.000 itu. Iya kan? Artinya yang 7.000 itu ya berdasarkan hati nurani lah. Ada yang bertanya masyarakat siapa? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh seperti ini. Masyarakat itu adalah kita. Yang peduli terkait dengan demokrasi. Iya kan?
tidak mungkin juga masyarakat petani yang tidak pernah baca, yang hanya setiap hari ke kebunnya. Bukan masyarakat itu yang kita maksud, ya kan? Ini Andi Sudarmi nih, orang Sangkulirang nih, yang bertanya nih, ya kan? Masyarakat siapa katanya? Ya saya sebagai masyarakat, Pak Muslimin sebagai masyarakat kan. Yeah. Nah, kemudian yang menarik lagi tadi itu kan banyak juga ngomong gini, ini kan kita mau menyelaraskan antara partai politik pengusung presiden. Katakanlah Prabowo Gibran, ya jangan sampai nanti misalnya yang diusung di situ tidak sejalan dengan presidennya. Ya kalau begitu cara berpikirnya, kenapa tidak setuju langsung gitu loh? Ya kan Pak? Iya, jadi gini kan kepala daerah itu, apakah di kabupaten provinsi kan memiliki visi misi sendiri. Ya. Jadi visi misi itu kan pasti sejalan dengan visi misi presiden pasti, karena pembangunan itu kan harus paralel. Betul. Masa di kabupaten bangun A, terus di pusat bangun B misalnya, kan tidak mungkin begitu, dia harus paralel. Misalnya membangun pendidikan misalnya, pusat. Daerah kan juga harus mengimplementasikan itu. Kan tidak mungkin misalnya sudah diputuskan dalam undang-undang untuk pendidikan 20%. Masa daerah 5%? Nah, enggak mungkin. Enggak mungkin kan? Pasti 20%. Betul. Meskipun faktanya banyak yang tidak seperti itu. Karena itu kan bahasanya kan minimal. Artinya tergantung dari APBD-nya. Betul. Tapi kan tidak boleh dirubah di situ. Ya. Artinya kita mengikuti itu. Nah, antara pemerintah pusat ke daerah, provinsi, kabupaten, itu harus selaras memang. Makanya dalam perencanaan itu kan ada namanya RPJMD. Nah, ya betul. Kemudian ada RPJMD, ada RPJP dan seterusnya itu. Itu kan perencanaan-perencanaan yang harus sinkron itu. Dan antara pusat sampai daerah. Jadi tidak mungkin, artinya siapapun yang menjadi kepala daerah, mau dari partai mana, dia akan mengikuti itu. Harus mengacu ke situ. Harus masuk di situ. Iya, salah satu aturan KPU itu kan harus misalnya visi misi calon bupati misalnya. Ya harus berdasarkan RPJMD. Iya. Iya kan? Jadi visi misi itu kan angan-angannya mimpi-mimpinya si calon kepala daerah. Dan itu pasti untuk masyarakat, karena mungkin untuk dunia sendiri. Dan visi misi itu pasti sejalan dengan visi misi di pusat sana presiden. Tidak mungkin berbeda karena kita sudah ada frame hukumnya itu. Misalnya kita membangun pendidikan, membangun infrastruktur. Kan tidak mungkin berbeda dengan di daerah. Makanya pembiayaan di daerah itu, katakanlah misalnya jalan itu. Kan ada yang dibiayai pusat tuh. Betul, ada provinsi, ada kabupaten. Itu kan, tapi kan substansinya kan sama-sama membangun jalan. Pembiayaannya berbeda. Yang begini kan tidak mungkin berbeda. Betul. Artinya maknanya siapapun menjadi kepala daerah, mau dari partai mana, pasti akan ke sana. Mau dia pengusung di Pilpres, bukan pengusung di Pilpres, enggak ke sana. Harus taat asas terkait. Terlalu sempit kita logikanya kalau begitu. Karena seorang pemimpin itu visi misinya adalah untuk masyarakat, bukan untuk dirinya. Nah, itu yang memang harus diberikan pemahaman itu ke masyarakat kita. Nah, tinggal kita masyarakat, ya udah kita pilih saja sesuai dengan hati nurani kita yang dianggap paling layak, dianggap bisa membangun daerah kita, ya itu yang kita pilih kan. Nah, kemudian kan ada pertanyaan begini, kan saya sudah kasih juga tuh, sudah ada juga kita kasih kesempatan untuk menjadi calon independen. Kenapa misalnya jalur independen itu tidak dipergunakan? Ya itu apa namanya, itu berat loh itu. Jadi jalur independen itu memang ada ruang di situ yang tidak masuk ke wilayah politik, tapi itu kan berat itu ya. Saya tidak tahu persis kalau secara ada aturan administrasi dan aturan teknisnya di situ. Sekian kalau misalnya penduduknya katakanlah seperti Kutai Timur ini kurang lebih 400.000. Kalau tidak salah mungkin sekitar 7 atau 10% dari itu yang harus disiapkan. Nah, itu kan besar sekali. Dan itu kan perlu biaya juga karena setiap surat pernyataan itu kalau tidak salah itu ya ada materinya. Jadi biayanya justru besar itu kalau pakai independen itu. Belum lagi tim-tim yang harus bekerja di lapangan. Betul. Nah, karena berat seperti itu makanya si calonnya harus mengambil jalan lewat partai politik tadi. Nah, celakanya partai politik ini kalau kita tidak berada dalam lingkup itu, nah ini menjadi persoalan. Karena partai politik itu kan sudah terkondisikan ya, apalagi kalau misalnya sudah ada pihak oligarki di belakangnya. Nah, ini kan menjadi persoalan, menjadi rumit itu. Atau mungkin ini Pak Muslimin, bahwa fenomena terjadi
saat ini nih adanya misalnya borong-borong partai politik, kemungkinan besar juga disebabkan oleh partai-partai politik itu tidak menyiapkan kadernya yang mumpuni untuk ikut bertarung. Iya, jadi itu bisa benar seperti itu. Tapi di satu sisi juga begini, Om Bebe. Justru orang yang non partai politik ini yang kesulitan. Ya. Jadi memang calon kepala daerah ini misalnya ya, apakah dia bupati, gubernur, memang harus masuk di dalam partai politik. Iya. Karena kalau tidak masuk dalam partai politik, justru tidak daya tariknya, walaupun dia mungkin dikenal ya, katakanlah elektabilitasnya, elektoralnya tinggi di masyarakat, tapi karena dia bukan kader partai politik, apalagi dia bukan pengurus partai politik, ini menjadi persoalan. Itu masalahnya situ. Contoh misalnya Anies Baswedan itu kan di Jakarta, karena dia bukan partai politik, makanya dia seperti terombang-ambing kan. Betul. Andai kan dia bergabung ke satu partai politik, apalagi kalau misalnya dia menjadi pengurus, tentu akan diperjuangkan mati-matian oleh partai politiknya. Nah, karena dia tidak bergabung, maka menjadi masalah di situ. Jadi partai politik itu kan ya itu tergantung partai politik. Partai politik. Tapi kalau kita berada di dalam, si calonnya berada di dalam, dia punya nilai di situ. Punya apa namanya? Punya value di situ, punya tanggung jawab di situ. Tapi kalau tidak berada di dalam itu, dia menjadi kesulitan. Ataukah Pak Dr. Muslimin ingin menyatakan bahwa ketika Anda ingin punya cita-cita menjadi pemimpin daerah, walaupun Anda banyak duit, ya kan? Seharusnya dari awal Anda harus masuk di partai politik. Ya, saya itu kan logikanya kan di situ tuh. Dari apa yang Pak Muslimin ya kan? Itu persepsi masyarakat ya. Tapi bisa juga seperti itu ya. Jadi karena kepala daerah itu kan logikanya itu kan jabatan politik gitu ya. Jadi memang sejatinya harus berada di politik dulu gitu ya. Kepala daerah, wakil kepala daerah itu jabatan politis. Jabatan politik. Bukan jabatan perusahaan. Ya jangan ditarik ke sana dulu. Jadi konteksnya ini konteks politik ya. Jadi memang calon kepala daerah itu harus, kalau menurut saya itu memang harus dia berada dalam politik dulu. Apakah dia terlepas sebagai politisi atau dia sebagai kader biasa, tapi memang harus berada dalam politik dulu. Karena partai politik ini kan menjadi wadah itu ya, wadah untuk mempersiapkan kadernya menjadi pemimpin kan begitu. Jadi kalau misalnya partai politik tidak memiliki kader, nah ini kan menjadi persoalan. Padahal kan seharusnya kan partai politik itu mempersiapkan kadernya untuk menjadi pemimpin. Apakah menjadi presiden, menjadi kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Nah, kalau ini tidak dipersiapkan, ini mengambil orang dari luar. Nah, mengambil orang luar, masuklah para pemilik modal nih. Nah, itu di situ persoalannya di situ. Jadi memang saya kadang berpikir, itu, memang kita sistem pemilu kita, demokrasi kita ini memang agak sedikit aneh itu ya. Karena di satu sisi semua tata kelola kita ini bernegara ini, pemerintahan ini, ini kan semuanya kan seperti terkendalikan oleh partai politik. Dan faktanya seperti itu. Semua aturan-aturan itu bermuara ke politik semua. Contoh misalnya penganggaran itu APBD. Nah, APBD itu atau APBN itu kan tidak sah kalau tidak diketuai oleh lembaga DPR. Nah, DPR itu kan ruangnya ruang politik semua. Lembaga politik. Lembaga politik semua. Jadi undang-undang APBN atau Perda APBD itu tidak sah kalau tidak ketuai oleh DPR atau DPRD kabupaten kota atau provinsi. Nah, jadi semua tata kelola kita itu mesti lari ke politik. Makanya orang-orang yang mau menjadi kepala daerah misalnya harus masuk ke politik dulu. Harus masuk ke partai politik. Politik dulu. Jangan mentang-mentang banyak duit tiba-tiba ingin mencalonkan diri kan? Itu Om yang ngomong. Saya ngomong begitu ya. Kan banyak juga tuh yang kita lihat di beberapa daerah ya. Bahwa karena dia banyak duitnya, enak aja tuh mau masuk sebagai calon. Tapi begini Om, orang yang banyak duitnya itu malah bagus sebetulnya kalau saya loh ya. Kenapa bagusnya? Karena ya tahu sendiri kan, karena sistem pemilu kita itu kan berbiaya, demokrasi kita itu kan demokrasi berbiaya, nggak ada yang gratis itu. Jadi kita mau masuk itu, contoh misalnya caleg itu, kita nggak mungkin menjadi caleg kalau kita tidak punya modal kan. Kalau hanya sekedar numpang nama di situ, terus kita biarkan saja baleho di pinggir jalan, kan tidak efektif. Mesti turun ke lapangan. Jadi solusinya begini Pak Mus.
kalau begitu fenomenanya bahwa ya perkuat dulu ekonomi Anda, ya kan, baru masuk di partai politik. Nah, seharusnya begini. Jadi kalau idealnya itu, kalau orang berduit masuk di partai politik, lalu menjadi penguasa, itu keuntungannya satu dia. Resistensi terhadap penyalahgunaan kewenangan itu menjadi kecil. Karena dia kan punya duit. Kalau dia punya niat memang untuk membangun sebuah daerah atau bangsa ini. Tapi kita harus yakin gitu. Kalau misalnya dia orang kaya, kan kita logika kita, ngapain dia masuk lagi di pemerintahan kalau hanya mau cari duit? Loh, orang kan sudah kaya, sudah mungkin triliunan hartanya. Ngapain capek-capek? Coba misalnya di pusat itu kan, menteri-menteri itu kan orang-orang kaya semua, pengusaha besar semua. Nah, kalau logika kita, lo ngapain mereka capek-capek mau masuk pemerintahan? Mereka ini orang kaya semua. Nah, artinya kalau misalnya orang kaya yang masuk pemerintahan menjadi penguasa, menjadi kepala daerah, maka ada keuntungannya itu. Jadi resistensi terhadap penyalahgunaan kewenangan itu menjadi kecil karena dia sudah punya harta. Beda kalau misalnya orang yang secara ekonomi mungkin menengah. Nah, apalagi kalau misalnya pada saat pencalonan itu mengeluarkan biaya besar atau disponsori oleh oligarki tadi. Nah, tentu bargaining politiknya akan berbeda. Langkah pertama dia ya bisa saja ini harus balik modal dulu nih. Nah, kalau orang sudah kaya, mungkin saya berpikir ngapain saya mau begitu? Saya datang masuk ini karena memang untuk mau membangun misalnya untuk masyarakat itu. Bisa saya seperti itu kan. Tapi ini tergantung persepsi masyarakat. Nah, tergantung. Karena fakta di lapangan ternyata orang kaya masuk pemerintahan banyak juga yang tersandung korupsi. Nah, itu dia. Banyak yang ditangkap juga. Makanya ini tergantung persepsi kita, tergantung nanti si yang bersangkutan di dalam tadi. Karena ada juga tuh, banyak duit itu kan ukurannya untuk kabupaten kota itu kan ya paling banyak 100 miliar lah. Habis 50 miliar misalnya. Ya harus kembali dulu dong. Kan pasti orang seperti itu kan otak dagangnya jalan tuh. Iya kan? Jadi saya tidak melihat justru orang-orang yang banyak duit tanda petik beda dengan di pusat misalnya kan. Artinya dia ingin mengabdikan dirinya kepada bangsa ini. Untuk apa lagi? Karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Iya kan? Hingga ingin mengabdikan ke bangsa ini. Perusahaan-perusahaan besar mereka itu dikelola oleh manajemen yang bagus. Iya kan? Tetapi ketika dia kalau ditarik ke daerah, kemudian kekayaannya kita bisa hitung, ya kan? Apalagi masih banyak kreditnya di bank. Saya pikir niatnya bukan untuk membangun daerah tuh. Kalau persepsi saya loh, iya kan? Ya terserah ya lain-lainnya mau berpendapat bagaimana itu. Kalau pendapat saya begitu. Jadi gini, Om Bep ini. Jadi kalau kita melihat sosok pemimpin itu anggap misalnya kepala daerah, maka yang pertama dilihat itu kan track recordnya dulu. Jadi track recordnya itu apakah dia pernah berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Nah dari situ kita ada gambaran, bahwa ternyata si A ini waktu dia menjadi pemimpin dia begini, hasilnya begini. Nah terus ternyata si B tadi ini waktu dia menjadi katakanlah menjadi sebuah direktur di perusahaan atau menjadi manajer atau menjadi petinggi partai politik tapi tidak berada dalam pemerintahan, itu kan bisa dipotret semua itu. Anunya apa namanya kinerjanya kembali ke persoalan kredibilitas itu tadi. Tapi yang saya mengatakan begini Om BP, bahwa ketika kita berada dalam pemerintahan yang harus dipahami oleh masyarakat kita itu bahwa mengelola sebuah pemerintahan itu kan ada aturan mainnya. Beda dengan mengelola perusahaan. Ada aturan mainnya, ada regulasinya. Regulasi ini yang memprem kita tidak supaya tidak keluar jalur. Karena kapan kita keluar jalur, nah ini kan jadi persoalan. Nah itulah mungkin yang banyak yang jadi bermasalah secara hukum. Misalnya membancakan APBD misalnya, Nah yang begitu kan tidak bisa disembunyikan. Apalagi sekarang mengelola anggaran itu kan sudah berbasis sistem semua. Jadi akan kelihatan sekali di situ. Nah makanya saya sering katakan bahwa seorang kepala daerah itu dia tidak hanya memiliki kecakapan, kompetensi, tapi yang paling penting itu dia harus memiliki integritas tadi. Karena integritas inilah yang menjadi filternya dia untuk mau berbuat mau lurus atau mau lurus atau bengkok. Kan? Itu. Jadi dia di situ dia kompasnya di situ. Apakah dia mau lurus, mau ke kanan atau mau ke kiri. Kalau dia hanya cakap saja, pintar saja,
Tapi kalau tidak berintegritas, nah ini jadi masalah. Ya, kepintarannya akhirnya jadi mempengaruhi orang. Jadi memang apa namanya, kalau kita melihat, oh dia kan orang sudah kaya. Iya. Masa iya dia mau korupsi? Nggak bisa juga kita berpikiran seperti itu. Betul. Karena banyak kasus. Iya. Di pusat itu, menteri-menteri itu. Betul. Banyak itu pengusaha-pengusaha ya, apa namanya, kaya, tapi ternyata tersandung masalah. Tapi ada juga yang tidak begitu. Nah ini kembali ke personalitinya. Tadi itu saya bilang tadi. Kembali ke persoalan integritas seorang menteri itu. Iya, kembali ke personalitinya. Kemudian yang kedua, sejauh mana dia memahami aturan main dalam mengelola pemerintahan itu. Itu yang paling penting. Makanya dibutuhkan orang yang cakap tadi. Karena kalau dia tidak cakap, dia tidak paham itu. Bagaimana kita mengelola anggaran ini? Kalau dia punya pengetahuan, tidak punya apa namanya, pendidikan, atau tidak punya ilmu yang memadai, atau latar belakang terkait dengan ilmu pemerintahan tadi, ya betul? Iya, enggak mesti pemerintahan itu ya, karena mengelola pemerintahan itu kan ada aturan mainnya. Mulai dari proses perencanaan itu kan kita sudah di-frame itu aturan itu. Betul. Sudah ada aturan di situ, mana yang menjadi skala prioritas, mana yang harus dikerja, mana yang tidak, itu kan. Nah, sudah ada. Terus masuk ke pelaksanaan, apalagi masuk pelaksanaan itu sudah ratusan bahkan ribuan aturan di situ. Mana yang harus dikerjakan melalui P3, mana yang harus ditender, kan begitu kan? Mana yang harus dikerja secara administrasi, secara teknis, itu ada semua aturan mainnya. Nah, kalau seorang pemimpin ada pemimpin ya, tidak memahami seperti ini, kan menjadi persoalan serius. Nah, ini kaitan dengan tadi produk dari demokrasi semu. Makanya tadi itu demokrasi semu tadi itu sangat berbahaya karena kita tidak mau seorang pemimpin itu tidak memenuhi kriteria tadi. Nah, kalau tidak memenuhi kriteria tadi itu bisa saja, karena produk dari demokrasi semu itu bisa saja masuk di pemerintahan tadi. Karena dia sudah tadi itu tadi memborong partai politik. Kemudian dia dipilih masyarakat, lalu terpilih. Nah, begitu dia masuk ke pemerintahan, misalnya di kepala daerah, tapi dia tidak punya modal pengetahuan, tidak punya kompetensi yang memadai. Nah, ini kan jadi persoalan. Tambah lagi dia tidak punya integritas. Jadi kalau ini tidak dipenuhi, kemudian dihasilkan dari produk demokrasi semu tadi, nah nanti efeknya kepada masyarakat. Pasti masyarakat. Karena ujung dari pembangunan itu kan masyarakat. Pasti masyarakat, nah mungkin pimpinan. Betul. Pasti masyarakat. Baik tidaknya proses pembangunan itu, pasti kembali ke masyarakat. Nah, itu masalahnya di situ, Om BP itu. Ini luar biasa ini pembahasan kita ini. Saya pikir tadi pembahasannya biasa-biasa saja nih. Akhirnya kita sudah menyerempet kemana-mana nih. Tentang kriteria seorang pemimpin sebenarnya juga masuk itu. Nah, kriteria seorang pemimpin itu bisa saja terkaburkan, diakibatkan oleh demokrasi semu yang seperti apa Pak Muslimin tulis itu. Nah, kembali ke persoalan kota kosong. Kemarin itu saya berpikir begini nih, kalau di Kaltim ini kota kosong ini, saya akan kumpulkan jaringan teman-teman saya ini untuk mendirikan posko lawan kota kosong. Ya kan? Itu perlu dilawan. Karena bagaimanapun juga banyak orang-orang juga yang menginginkan figur ini maju tetapi dihalangi. Dihalangi oleh gerakan oligarki memborong partai politik. Tetapi ya kita bersyukur ya, mudah-mudahan di Kaltim tidak ada perlawanan tidak ada kota kosong. Mudah-mudahan. Iya kan? Karena saya melihat PDI Perjuangan masih ada tuh dengan Partai Demokrat. Demokrat 2 kursi. Demokrat 2 kursi. PDI 9 kursi, 11 kursi. 11 pas ya. Atau jangan-jangan begini saya melihat ini. Saya juga amati begini. Ini jangan-jangan strategi Pak Isra nih. sengaja membiarkan persoalan ini, kemudian Kaltim terguncang. Banyak kan berita-berita tuh. Ini diakibatkan oleh timnya Pak Isra ini tidak bergerak cepat nih, sehingga diboronglah partai-partai politik oleh kandidat lain. Kan bisa saya perhatikan. Nah, ini jangan-jangan strategi Pak Isra untuk menghabisi baterainya lawan ini. Ibaratnya begini, oh silakan aja kamu bersemangatnya, nanti begitu mendekati saya banting kamu. Jadi kalau Pak Muslimin malah yang mana tuh? Iya, jadi itu tadi ya. Jadi saya jelaskan lagi tuh. Jadi demokrasi semu itu nanti kan ujungnya tadi itu kota kosong itu. Kemudian nanti rentetannya adalah politik uang. Ini kan rangkaian ini kan tidak bisa dipisahkan. Betul. Tidak bisa dipisahkan. Nah, kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena tadi itu aksi borong partai tadi itu tuh bagian dari
demokrasi semu. Yeah. Tadi saya sudah disinggung tadi. Jadi prosesnya itu seolah-olah ya, atau secara formalitas ada proses demokrasi karena ada pemilihan umum, ada lembaga-lembaga demokratis, tapi itu hanya di permukaan. Kelihatan sah Di permukaan. Iya. Nah, ya proses di dalamnya. Nah, proses dalamnya ini proses aksi borong partai politik itu kan bagian dari demokrasi semu tadi. Karena bisa saja terkondisikan oleh pada elit tertentu. Iya, betul. Makanya demokrasi semu itu dikendalikan oleh elit tertentu atau kelompok tertentu. Walaupun di permukaannya itu seolah-olah dia demokratis. Ya. Karena nanti ada pemilihan, pasti ada pemilihan kan? Iya. Ada pemilihan umum. Kemudian nanti masyarakat terlibat. Nah, tapi di dalam prosesnya itu kan ada yang saya bilang tadi, ada yang secara normal, ada yang secara tidak normal. Nah, secara tidak normal itulah yang tadi yang katakan tadi. Nah, terus yang kedua, apakah ini masuk dalam pelanggaran hukum? Ya tentu tidak masuk pelanggaran hukum. Betul. Karena konsekuensi dari 20% tadi itu, makanya saya bilang tadi sebetulnya biang permasalahannya itu, embrio permasalahannya ada di 20% tadi. 20% persyaratan itu. Iya, persen tadi. Karena 20% tadi itu menjadi pintu masuknya. Sudah kita ambil aja semua partai politik. Biar yang lain tidak punya paham lagi. Jadi nanti kita calon tunggal. Tinggal nanti bagaimana masyarakat. Nah, kan pemikiran seperti ini kan ya kalau menurut saya sih itu kan mencederai demokrasi kan. Mencederai demokrasi, mencederai logika politik rakyat. Iya, seolah-olah loh ini apa ini kita tidak diberi kesempatan untuk memilih pemimpin kita yang lain kan seperti itu kan. Nah, ini yang kita takutkan ini. Saya sebagai bagian dari civil society karena saya tidak punya power, ya udah saya banyak menulis seperti itu karena saya melihat ini tidak sehat ini. Ya, saya perhatikan kan tulisan Pak Dr. Muslimin kan itu terkait itu tuh. Makanya ini luar biasa ini. Saya undang untuk bagian daripada mencerdaskan logika politik rakyat tadi itu, bahwa hal-hal seperti ini sebenarnya kita harus suarakan. Gitu. Media jangan dibungkam. Kan kalau media dibungkam itu kan juga bagian daripada demokrasi semu tadi itu. Ya. Dan ini yang berbicara seperti ini kan bukan hanya kita. Hampir semua kan di Jakarta kan juga menyuarakan seperti itu. Betul. Ya bukan kita tidak bukan kita mau melawan persoalan ini enggak, tapi ini kan logika sehat kita kan kayak seperti terbelenggu itu. Nah, kita prihatin melihat kondisi seperti ini. Karena kita mau calon pemimpin yang bertarung itu memang calon yang anggaplah sebagai putra-putra terbaik di daerah itu kan. Ya silakan saja bertarung itu. Nanti masyarakat yang milih. Siapa yang terpilih, ya itulah yang jadi kepala daerah kita dan kita dukung semua kan. Logikanya kan seperti itu. Tapi tolong jangan di awal itu sudah dikondisikan sedemikian rupa, sudah kayak seperti udahlah nggak usah ada seperti ditutup semua kan itu kan jadi persoalan di situ. Itu yang kita prihatin di situ sebetulnya. Makanya saya katakan tadi bahwa demokrasi semu ini akan melahirkan pemilih tadi itu kotak kosong tadi. Nah, nanti orang yang atau kandidat yang masuk dalam calon tunggal itu kan bisa saja dia tidak memiliki kriteria tadi. Kalau dia memenuhi kriteria tadi, ya mungkin tidak ada masalah itu Tapi kan biasanya tidak memenuhi kriteria tadi. Sementara pemimpin yang kita mau itu, ya dia harus memiliki kriteria tadi, memiliki integritas, memiliki kompetensi. Karena mengelola sebuah pemerintahan itu kan tidak main-main itu. Benar. Tidak main-main itu. Itu butuh orang yang cerdas, butuh orang pintar. Tidak bisa. Sudah kan nanti ada ini yang enggak bisa seperti itu. Ya kan kebanyakan juga tuh begitu. Itu gampang itu kalau saja kepala adakah staf ahli itu, staf ini, staf itu kan. Ya itu pemikiran sederhana begitu yang harus dibuang. Karena seharusnya yang berpikir keras itu kan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat tadi kan. Artinya masyarakat memilih dia itu kan karena membangun bukan staf-staf kiri kanannya. Betul. Jadi pengambilan keputusan terakhirnya kan di kepala daerah kita tadi ini yang terpilih tadi. Itu tadi saya kenapa tertarik mengangkat ini kan ada keunikan tersendiri di Kalimantan Timur ini. Biasanya kan orang tidak berani maju itu karena kekuatan incumbent. Ya kan? Loh kok Pak Isra incumbent sekarang ingin ditutup jalannya. Elektabilitasnya tinggi. Iya kan? Atau jangan-jangan memang sengaja nih. Ya mau maaf ya saya katakan sengaja ingin dipatahkan kakinya agar supaya tidak kelihatan bagaimana Kalimantan Timur ini punya pemimpin yang punya power, punya kedaulatan, iya kan?
Nah, kan kalau kita mengorek sejarah kepemimpinan Pak Ihsan kan dia dari wakil bupati, ya kan, gubernur. Nah, sementara kandidat lain kan dia di DPR, ya kan? Kan beda dong. Beda cara pandangnya orang eksekutif yang sudah terbiasa mengelola pemerintahan dengan legislatif itu. Ya itu tergantung persepsinya lagi ya. Kalau itu saya nggak mau masuk ke dalam itu, Om Bebet ya. Tapi yang apa namanya secara kriteria, kalau menurut saya itu ya, apakah dia incumbent atau berpengalaman di birokrasi atau berpengalaman di legislatif, ya itu kan tergantung nanti setelah dia masuk ke apa namanya sebagai bupati atau sebagai gubernur gitu ya. Karena di dalam itu nanti itu kan akan kelihatan dia kemampuannya di situ. Nah, memang kalau dia pernah di situ menduduki itu, memang dia akan lebih mudah karena dia akan lebih form, Iya, karena dia pengalaman di situ. Ada pengalaman. Tapi pengalaman itu kan tidak harus mesti di dalam ruang itu, itu. Artinya tidak mesti ada di eksekutif yang sama. Kan bisa saja pengalaman di legislatif. Karena antara eksekutif dengan legislatif ini kan lembaga pemerintahan, dua-duanya kan lembaga pemerintahan. Satu yang eksekutornya, satu yang legislasinya kan. Nah, itu yang bahaya Pak, kalau salah eksekusi. Iya, itu yang tadi Pak Dokter bilang, bisa-bisa dia ke kiri padahal harusnya. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya di eksekutif kan dia eksekutor itu. Artinya dia harus memiliki yang tadi itu. Memiliki integritas yang tinggi, kompetensi yang tinggi karena dia eksekutornya. Kalau dia salah-salah eksekutor, salah-salah eksekusi, kan nanti berbahaya. Betul. Bukan hanya melanggar hukum untuk merugikan dirinya, tapi dia melanggar hukum untuk merugikan rakyat. Betul. Nah, ini kan jadi masalah. Tapi kalau dia di legislatif tadi sebagai pengawas, kan ya memang berisiko juga karena semua pekerjaan kan punya risiko. Tapi risiko di dalam eksekutif itu lebih besar lagi. Karena dia berhadapan langsung gitu ya. Dia mengelola langsung anggaran misalnya, anggaran yang puluhan triliun itu. Kan dia punya pemikiran yang jernih terkait dengan apa yang harus dilakukan di kabupaten kota itu, apa yang harus dilakukan di provinsi itu. Iya, dia harus itu tadi. Makanya saya bilang tadi, jadi kita tidak bisa mengandalkan kiri kanan ada staf ahli, ada si A si B, tidak bisa diandalkan seperti itu karena pokoknya itu kan ada di kita ini sebagai kepala daerah. Betul. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak siap secara kompetensi, nah ini kan jadi persoalan di situ. Selalu mengandalkan orang lain. Terus nanti kalau misalnya staf ahlinya atau siapa nanti yang di kiri kanannya itu kalau dia betul-betul ahli di bidangnya mungkin ada masalah. Tapi kalau misalnya hanya sekedar nama saja, nah kan menjadi persoalan di situ. Ya karena dia kemenakan atau apa diangkat staf ahli. Nah itu dia masalah di situ. Bisa berbahaya tuh. Jadi itu tadi rentetannya itu ya. Baik. Antara kotak kosong dengan politik uang. Nanti itu tidak bisa dilepaskan tadi. Korupsi dengan nepotisme tadi. Itu bagian dari demokrasi tadi. Betul. Dan itu adalah efek dari politik uang tadi. Politik uang, politik borong partai. Iya, makanya saya bilang tadi antara tiga ini demokrasi semu, kotak kosong dengan politik uang, ini satu siklus ini. Satu sistem. Siklus. Dia berkaitan erat dia. Jadi kalau ketika kita mempraktekkan demokrasi semu, kan di dalam bayangannya si kandidat ini kan bagaimana saya bisa menang. Jadi memang di pikirannya itu adalah pikiran menang untuk berkuasa. Makanya selalu dikondisikan tadi. Udah kita seolah-olah ini demokrasi untuk rakyat, tapi kan prosesnya tadi itu. Nah, nanti setelah masuk ke proses lebih dalam lagi pemilihan dengan cara-cara tadi itu, money politik misalnya. Nah, setelah terpilih itu nggak bisa dilepaskan itu. Jadi rentetannya nanti itu setelah dia menjadi kepala daerah misalnya, maka nanti orang-orang di sekitarnya itu adalah orang-orang yang bisa mengkondisikan kebijakannya tadi. Nah, ini yang banyak terjadi. Betul. Akhirnya ya KPK banyak yang menangkap si kepala daerahnya, menangkap kepala dinasnya. Karena ini kan orang-orang yang terkondisikan semua. Karena tadi itu prosesnya tadi itu mulai dari demokrasi kosong, demokrasi semu, kotak kosong sampai ke money politik. Nah, itu dia itu. Oke, baik Pak Muslimin. Ini sudah hampir 1 jam tidak terasa nih.
1 jam lebih sudah. Apalagi kalau berdua. Dokter Agus itu saya telepon untuk kita ikutkan di sini ya, tapi beliau kan 2 hari terakhir ini saya lihat itu di DPRD Kabupaten Kutai Timur kan sibuk melakukan rapat terkait dengan badan anggaran itu di anggaran perubahan ini. Nah, pernyataan terakhir. Ya, baik, Om WP, pemirsa semua, kita ingin pilkada ini dilaksanakan secara bermartabat, sehingga proses demokrasi ini berjalan sesuai dengan koridor hukum. Kedua, kepala daerah yang akan dihasilkan di dalam proses demokrasi yang bermartabat ini adalah kepala daerah yang betul-betul menjadi pilihan rakyat, sehingga ekspektasi kita sebagai masyarakat bisa diwujudkan oleh kepala daerah terpilih dan kita tidak kecewa dengan kinerjanya. Saya kira itu, Om WP. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Muslimin. Jangan kapok-kapok untuk hadir di sini. Kita menyampaikan apa yang akan kita bahas terkait fenomena-fenomena yang kita lihat di masyarakat kita, khususnya terkait dengan demokrasi. Itu ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Saya pikir tidak ada pertanyaan yang itu. Semua hanya memberikan bahwa kalau terjadi seperti ini akan mencederai logika politik rakyat dan mereka akan melawan. Oke, baik. Sebelum saya akhiri podcast ini, sekali lagi saya ingin katakan bahwa jika di daerah Anda terjadi pengkondisian adanya calon tunggal, maka dari podcast ini saya mengutuk untuk melawan calon tunggal itu. Karena kalau fenomena calon tunggal ini terus-menerus dilakukan, itu sama halnya mencederai demokrasi dan rakyat hanya dijadikan sebagai subjek para elit politik yang ada di negara ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.